Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mandalogi dengan NIM 2011-21-2024 dari kelas A4 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan dosen pengampu Ibu Suti Masyarana Sution, SSTMKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kakak saya mengenai kanker tulang. Sebelum Anda menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu kanker tulang, ada baiknya Anda menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi atau pengertian dari kanker tulang tersebut. Jadi kanker tulang atau disebut juga osteosarkoma adalah tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkimal primitif yang memproduksi tulang dan matrik osteoid. Materi pertama yang akan Anda jelaskan adalah kondisi normal tulang manusia dibandingkan dengan kondisi tulang seseorang yang menderita kanker tulang. Jadi seperti yang sudah Anda jelaskan sebelumnya, kanker tulang ini adalah penyakit tumor ganas yang bermula serta menyerang tulang. Tulang ini mempunyai berbagai macam fungsi di tubuh kita seperti alat gerak, pembentuk struktur tubuh, tempat melekatnya otot serta daging, serta melindungi organ-organ di tubuh kita seperti otak, paru-paru, serta jantung. Serta sel kanker ini bisa menyerang bagian tulang manapun, bisa tulang ekor, tulang belakang, tulang rusuk, tulang pada kaki seperti pada lutut, tulang pada tangan, tengkorak, bahkan pada tulang pipi. Pada awalnya, jika seseorang ini mengalami kanker tulang atau diserang sel kanker pada bagian tulangnya, akan muncul rasa nyeri di bagian tulang yang bermasalah tersebut. Ini menandakan pada tulang tersebut terjadi masalah, serta terjadi pengerusakan sel di bagian tulang tersebut. Umumnya rasa nyeri ini terjadi kambuhan, jadi kadang ada ataupun kadang tidak ada, dan biasa sering terjadi pada malam hari atau ketika menjelang mau tidur. Gejala selanjutnya jika seseorang mengalami kanker tulang itu adalah munculnya pembengkakan, bisa dilihat pada gambar yang terjadi di sekitar organ persendian. Peristiwa tersebut menyebabkan seseorang penderita itu menjadi kesulitan bergerak. Selanjutnya adalah timbul gejala tulangnya menjadi rapuh. Hal ini merupakan efek dari netralisasi sel sehat yang tidak normal karena tumbuhnya sel kanker pada tulang tersebut. Dan jika gejala ini sudah muncul, akan ada dua resiko. Yang pertama resiko terkecil, yang kedua adalah resiko terparah. Resiko terkecilnya adalah penderita akan lebih sering mengalami cedera ringan. Cedera ringan ini lebih sering terjadi karena tulang tersebut sudah kehilangan nutrisinya serta tidak ada sel pelapisnya lagi. Sedangkan resiko yang paling parahnya adalah mengalami fraktur atau patah tulang. Bahkan tidak jarang patah tulang tersebut bisa menembus jaringan kulit serta menyebabkan kecacatan permanen ataupun sementara. Nah, selanjutnya adalah gejala yang akan terjadi adalah timbulnya rasa kebas, umumnya terjadi di sekitar tulang yang mengalami infeksi dari sel kanker tersebut. Jika gejala kebas ini sudah muncul, berarti penyakit kanker sudah menggerogoti tulang. Serta pada fase selanjutnya, sel kanker tersebut akan menyerang organ lain pada tubuh kita, bisa hati, jantung, maupun pada otak. Nah, untuk materi selanjutnya, Manda akan menjelaskan mengenai epidemiologi kanker tulang. Jadi, kanker tulang atau osteosarkoma adalah tumor ganas tulang primer non-homopotik yang paling sering ditemukan. Insiden osteosarkoma ini menurut WHO adalah 4-5 per 1 juta penduduk. Bahkan, insiden ini meningkat pada usia 15-19 tahun, yaitu menjadi 8-11 orang per 1 juta penduduk. Jadi, osteosarkoma konvensional ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Jadi, perbandingannya itu adalah 3:2. Ini ada penyebabnya karena masa pertumbuhan tulang pada laki-laki itu lebih lama dibandingkan perempuan. Serta tumor ini yang harus kita waspadai karena paling sering diderita oleh anak-anak pada usia dekade kedua kehidupan, serta 60% dari pasiennya adalah orang-orang yang berusia kurang dari 25 tahun, which is adalah usia pada kita saat sekarang ini. Jadi kita merupakan kelompok beresiko untuk mengalami kanker tulang tersebut. Selanjutnya adalah patogenesis kanker tulang. Jadi, kanker tulang ini biasanya diketahui berhubungan erat dengan radiasi. Tapi selain radiasi, ada beberapa hal nih yang bisa menjadi pemicu dari tumor atau kanker tulang tersebut. Yang pertama adalah faktor genetika atau faktor keturunan. Yang kedua adalah apabila terjadi cedera pada tulang. Yang ketiga, dampak dari pengobatan anti kanker yang digunakan pada anak-anak. Yang keempat adalah dampak dari pengobatan radiasi. Ini biasanya jika pengobatan radiasi tersebut overdosis atau terlalu banyak. Selanjutnya adalah karena metastatis atau kanker yang menyebar dari tulang. Kanker yang menyebar ke tulang. Jadi kanker ini bukan pada tulang, itu pada organ lain namun sudah menggerogoti organ tersebut sehingga menyebar ke bagian tulang. Yang keempat adalah jenis kanker tulang. Jadi kanker tulang ini mempunyai berbagai macam jenis.
Yang pertama adalah tumor sel raksasa. Jadi bisa lihat pada gambar. Jadi kanker ini umumnya menyerang tulang lengan, serta tulang tungkai serta lutut. Tumor ini jarang menyebar ke bagian tubuh yang lain, tapi apabila terjadi pengangkatan akan sering muncul lagi pada bagian yang sama. Selanjutnya adalah sarkoma Ewing. Jadi jenis kanker tulang ini umumnya berkembang di tulang panggul, tulang paha, serta tulang kering. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi ini menyerang pada tulang bagian bawah, anggota gerak bagian bawah. Selanjutnya adalah osteosarkoma. Jadi osteosarkoma ini adalah kanker tulang yang paling sering serta paling umum terjadi. Biasanya di tulang lengan, tungkai, serta panggul. Selanjutnya adalah kondrosarkoma. Jadi adalah jenis kanker tulang yang menyerang pada sel tulang rawan. Bisa lihat pada gambar. Serta yang terakhir ada kordoma, yang merupakan jenis kanker tulang yang muncul di bagian tengkorak, serta merupakan jenis kanker tulang yang cenderung lama pertumbuhannya. Nah, selanjutnya adalah manifestasi klinik kanker tulang. Umumnya gejala klinik yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah timbulnya penyakit kanker tulang ini adalah gejala awal yang relatif tidak spesifik, seperti timbulnya rasa nyeri. Namun yang harus diperhatikan adalah nyeri yang timbul ini biasanya adalah nyeri yang dalam serta hebat. Hal ini dapat disebut juga sebagai peradangan. Serta osteosarkoma ini tumbuh secara cepat dengan ekspansi lokal dengan doubling time sekitar 34 hari. Nah, selanjutnya diagnosis kanker tulang. Jadi ada beberapa cara untuk mendiagnosis kanker tulang. Yang pertama adalah biopsi. Biopsi ini adalah pengambilan sampel jaringan tulang yang terkena kanker untuk diperiksa dengan mikroskop. Ini merupakan metode diagnosis yang paling akurat dalam mendiagnosis kanker tulang. Selanjutnya adalah fotoronsen. Jadi pemeriksaan dengan fotoronsen ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan tulang yang terjadi akibat kanker tulang tersebut, serta ada tidaknya pertumbuhan tulang yang baru. Selanjutnya adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Jadi MRI ini digunakan untuk melihat dengan lebih jelas ukuran kanker tersebut serta tingkat penyebarannya di dalam area di sekitaran tulang. Selanjutnya adalah computerized tomography scan atau disebut juga dengan CT scan. Jadi ini biasa dilakukan untuk melihat apakah kanker tersebut telah menyebar ke organ lain ataupun belum. Selanjutnya adalah pengobatan kanker tulang. Ada beberapa cara dalam mengobati kanker tulang tersebut. Yang pertama adalah melalui operasi. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian tulang yang telah terinfeksi atau terkena kanker tulang, atau bisa juga ke jaringan di sekitarnya bila kanker tulang tersebut telah menggerogoti jaringan di sekitar tulang tersebut. Selanjutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi ini merupakan pemberian obat anti kanker melalui suntikan ke pembuluh darah pasien. Selanjutnya adalah radioterapi. Radioterapi ini adalah terapi radiasi yang dilakukan dengan memancarkan sinar radiasi tinggi seperti sinar X. Jadi prosedur radioterapi ini biasanya dilakukan sebelum menjalankan operasi yang bertujuan agar sel kanker tersebut menyusut sehingga pengambilannya akan semakin mudah dalam proses operasi tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah pencegahan kanker tulang. Jadi tindakan pencegahan atau tindakan preventif merupakan tindakan yang harus kita lakukan sedini mungkin, karena yang sudah Mana bilang sebelumnya, usia kita ini merupakan usia kelompok yang beresiko mengalami kanker tulang, yaitu usia anak-anak pada usia dekade kedua kehidupan, serta pasien kanker tulang ini 60%-nya adalah orang-orang yang berusia kurang dari 25 tahun. Jadi ada beberapa langkah-langkah sederhana nih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker tulang. Yang pertama adalah berjemur. Berjemur ini bisa dilakukan dengan durasi 5-15 menit per hari di pagi hari. Berjemur ini mempunyai manfaat karena dapat membantu memproduksi vitamin D yang mencegah terjadinya berkembangnya sel-sel kanker. Yang kedua adalah konsumsi herbal, yaitu melalui konsumsi obat herbal seperti jahe, pugilerium, astragalus, jamur maitake, psoralea, serta kunyit. Jadi konsumsi obat herbal ini dapat dilakukan setiap hari untuk mencegah serta dapat juga menyembuhkan kanker tulang. Yang ketiga adalah teh hijau. Teh hijau ini mempunyai senyawa anti kanker yang dapat bermanfaat dalam mencegah serta menyembuhkan kanker tulang. Selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A ini merupakan vitamin yang paling penting dalam melawan kanker tubuh. Vitamin A ini dapat kita peroleh melalui suplemen, buah-buahan, sayur-sayuran yang merupakan sumber dari vitamin A tersebut. Selanjutnya adalah lidah buaya. Lidah buaya ini mempunyai kandungan senyawa aleuride yang berfungsi sebagai sifat anti kanker. Jadi mengkonsumsi lidah buaya setiap hari akan mencegah gejala-gejala kanker tulang. Nah, selanjutnya adalah saran serta tidak lanjut sebagai ahli kesmas. Jadi ahli kesmas ini mempunyai peran
yang sangat diperlukan dalam melakukan serta mensosialisasikan, melakukan penyuluhan terhadap tindakan preventif. Tindakan preventif ini atau upaya pencegahan penyakit kanker ini sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin. Serta pencegahan ini dapat dilakukan melalui pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pada tahap pencegahan primer nih, kita dapat melaksanakan dengan deteksi dini. Itu apabila terjadi pembengkakan atau benjolan pada bagian tubuh, sebaiknya kita langsung memeriksakan kepada ahlinya nih. Selanjutnya adalah menghindari sinar radiologi dosis tinggi, serta zat kimia, serta menghindari makanan-makanan yang mengandung zat karsinogenik. Nah, zat karsinogenik ini merupakan zat-zat yang memicu timbulnya sel kanker. Nah, selanjutnya adalah pencegahan sekunder maupun tersier. Ini dilakukan apabila proses penyakit sudah berlangsung dalam tubuh manusia. Jadi pencegahan sekunder maupun tersier ini harus disesuaikan dengan tindakan penyakit kanker yang diderita penderita. Nah, itu adalah beberapa materi yang dapat Manda sampaikan dalam materi penyakit kanker tulang tersebut. Manda berharap materi ini dapat meningkatkan awareness kita atau meningkatkan kesadaran kita terhadap tindakan pencegahan ataupun tindakan preventif yang harus dilakukan sedini mungkin, karena usia-usia remaja seperti ini adalah usia-usia kelompok beresiko kanker tulang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.